Baik, pemirsa, kembali lagi di Prime Time News. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan politikus PDI Perjuangan Roni Talapesi dan juga pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi. Bang Roni, salah satu tadi amar putusan dari MK adalah Anwar Usman nantinya tidak diperkenankan dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam gugatan atau perselisihan hasil pemilu yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Apakah itu melegakan? Mengingat nanti ada pertarungan antar pasangan capres-cawapres dan nanti kalau masuk ke perselisihan dimungkinkan kan ada konflik kepentingan lagi. Kita berbicara soal kepantasan, kita bicara soal etika. Dimanapun harus ada norma-norma yang memang tumbuh di dalam masyarakat. Terhadap Mahkamah Konstitusi tentunya kita berharap bahwa ini lembaga yang benar-benar harus kita jaga bersama. Independensinya, kemudian marwahnya. Nah, terhadap putusan yang di dalam poin 5 yang menjelaskan bahwa untuk dalam pemeriksaan sengketa presiden, wakil presiden, DPR dan DPD, hakim yang terlapor ini tidak diperkenankan untuk memegang perkara tersebut. Nah, ini menunjukkan supaya apa? Tidak terjadi konflik kepentingan. Sekali lagi bicara soal MK ini kan sudah diatur di dalam kekuasaan kehakiman, kemudian sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, dan inilah sebenarnya yang harus kita jaga bersama, Mas. Oke, dan ini melegakan ya buat tim pemenangan dari Ganjar Mahfud. Saya pikir ini menjadi perhatian semua anak bangsa, bahwa yang terpenting adalah kita menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Oke, apakah ini betul bisa menjaga marwah konstitusi, Pak Ruli, dengan memutuskan bahwa Anwar Usman tidak diperkenankan lagi ambil bagian dalam perselisihan sengketa pemilu nanti? Apakah ini tepat untuk menjaga koridor nanti perselisihan pemilu kita? Ya, sebetulnya memang kalau kita memperhatikan dampak dari putusan ini kan yang sifatnya forward looking, itu artinya yang akan terjadi ke depan adalah ada larangan untuk Pak Ketua MK tidak boleh lagi diberikan mengadili ya, memeriksa perkara yang berkaitan dengan proses pemilu karena ada potensial konflik kepentingan. Nah, persoalannya adalah ketika hakim itu posisinya tidak boleh mengadili kan tinggal 8. Bagaimana cara untuk mengambil keputusan itu kan mayoritas. Nah, ini juga harus dipikirkan juga ke depan. Ya, karena problem itu kan harus ada kepastian hukum. Ya, kenapa hakim MK itu 9 pilar harus ganjil? Tidak ada yang namanya hakim itu jumlahnya genap, harus ganjil. Ya kan? Karena pada saat mengambil keputusan itu kan harus menggambarkan suara yang terbanyak. Meskipun hakim itu punya prinsip independensi, boleh berbeda pendapat, tetapi tetap yang mayoritas itulah yang menjadi amar putusan yang merubah keadaan. Nah, ini harus dipikirkan ke depan bagaimana untuk menata putusan MK kemudian nanti diselenggarakan dalam pilpres yang akan datang dan pemilu, bahkan sampai pilkada nanti yang ada potensi benturan konflik kepentingan Pak Ketua MK, Pak Anwar Usman ini. Anda sepakat dengan rekomendasi untuk merevisi peraturan MK nomor 1 tahun 2023 tentang MK meniadakan mekanisme majelis kehormatan banding atau bila sangat diperlukan diatur saja dalam undang-undang, jadi bukan diatur MK supaya tidak jeruk makan jeruk. Anda sepakat dengan itu, Pak Ruli? Ya, saya sepakat ya. Karena putusan itu kan memang harusnya 30 hari, ada makna filosofi supaya cepat mengambil keputusan dan tidak terlalu lama dan semua itu bisa clear ya terhadap masalah yang ada di dalam MK itu. Sehingga kalau itu ada satu mekanisme banding ya, tentunya itu akan menjadi ruang yang cukup perdebatan lagi dan itu akan mengganggu berjalannya fungsi MK dalam melakukan pemeriksaan perkara, meskipun sekurang-kurangnya itu adalah 7 hakim boleh melakukan pemeriksaan pokok perkara. Nah, jadi artinya ya kalau memang itu harus dimuat dalam norma yang disebut tadi oleh rekomendasi MK melalui undang-undang, saya setuju aja. Karena itu harus MK itu kan adalah lahir dari perintah undang-undang MK. Gitu. Terakhir Bang Roni, soal bagaimana keputusan MK nomor 90 itu telah mengguncang, tidak hanya ini adalah efek domino dari keputusan yudikatif yang berpengaruh pada perpolitikan Indonesia. Apakah Anda melihat dengan putusan MK ini bisa mengakhiri itu? Ya, keputusan MK ini sudah tepat ya, Mbak Sylvia, bahwa yang menjadi perdebatan ini kan terkait dengan
konflik kepentingan gitu kan, yang menjadi pertanyaan publik, menjadi pembicaraan sudah hampir 2 minggu ini ya. Dan kita melihat bahwa hari ini putusan dari MK ini sudah tepat menurut saya. Dan kedepannya kan ini menjadi pembelajaran penting buat kami, seluruh anak bangsa dan juga pun untuk publik bahwa pentingnya kita benar-benar harus menjaga Mahkamah Konstitusi. Karena merupakan benteng terakhir dari negara kita, yaitu dasar negara kita. Oke, berarti sekarang tim pemenangan Capres-Cawapres sudah siap untuk fokus saja ke pertarungan dalam pemenangan ya, tidak lagi debat soal dan putusan ini MK menjadi ya. catatan khusus untuk publik kan, terkait dengan putusan MK ini. Terima kasih Bang Roni dan juga Pak Ruli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.